Garuda Muda gagal membawa pulang trofi dari kandang sendiri. Vietnam kembali menjadi duri dalam daging. Tapi di balik kekalahan itu, ada misi jangka panjang yang jauh lebih besar dari sekadar piala. Apa misi itu? Siapa yang harus bertanggung jawab atas tumpulnya lini serang? Dan bagaimana langkah timnas U23 ke depan menuju kualifikasi Piala Asia 2026? Yuk, kita bedah semua fakta dan strategi di balik kekalahan ini. Hanya di Cek Faktaid. Stadion utama Gelora Bung Karno GBK, Jakarta, dipenuhi lebih dari 70.000 pasang mata yang berharap bisa menyaksikan sejarah baru ditorehkan oleh Timnas Indonesia U23. Aura final Piala AFF U23 2025 begitu terasa sejak pagi, dengan ribuan supporter mulai memadati area Senayan sejak matahari belum tinggi. Di atas kertas, partai final antara Indonesia vs Vietnam adalah duel klasik dua kekuatan muda Asia Tenggara. Namun, yang terjadi di lapangan justru menunjukkan jurang kecil yang krusial khususnya dalam efektivitas serangan dan eksekusi akhir. Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam U23 dengan skor tipis 0-1 lewat gol Nguyen Kong Phuong di menit ke-23. Gol itu terjadi setelah situasi kemelut dari sepak pojok. Muhammad Ardiansyah, yang tampil apik sepanjang turnamen, gagal menghalau tendangan keras Kong Phuong yang datang tanpa pengawalan. Yang menyakitkan bukan hanya hasil akhirnya, tapi fakta bahwa Indonesia kembali gagal mencetak gol di laga besar. Sebelumnya, Garuda Muda juga sempat frustrasi menghadapi pertahanan Malaysia dan Filipina di babak grup dan semifinal. Masalahnya selalu sama, penyelesaian akhir. Statistik menunjukkan Indonesia hanya mampu melepaskan 2 tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Tidak ada satupun peluang emas yang benar-benar menguji ketangguhan kiper Vietnam. Bahkan bola-bola mati dan lemparan jauh Robby Darwish pun tidak membuahkan hasil berarti. Gerald van den Burg, pelatih kepala asal Belanda, mencoba berbagai pendekatan untuk membongkar pertahanan lawan. Ia memasukkan 2 striker sekaligus, Jens Raven dan Hoki Caraka. Bahkan pada 10 menit terakhir, bek seperti Rizky Ridho ikut didorong naik untuk menambah gedor. Namun, pendekatan itu tetap tak membuahkan hasil. Sirkulasi bola Indonesia cenderung lambat, lebih sering bermain aman di belakang, dan minim penetrasi dari sektor sayap. Kombinasi umpan-umpan cepat yang diharapkan bisa membongkar blok pertahanan Vietnam tidak terlihat. Van den Burg dengan jujur mengakui kekurangan timnya. Kami tidak senang karena gagal memasukkan bola lebih awal ke dalam kotak penalti. Kami mencoba mengubah formasi, tapi masih kurang tajam. Permainan sudah sesuai rencana, tapi dalam sepak bola Anda harus mencetak gol. Kami belum tajam, ujarnya. Perlu diingat, Timnas U23 ini baru menjalani pemusatan latihan selama 3 minggu. Mereka tidak memiliki banyak waktu untuk membangun chemistry dan mengasah strategi. Menurut Van den Burg, turnamen ini hanyalah tahap awal dari proyek jangka panjang menuju kualifikasi Piala Asia U23 dan bahkan Olimpiade. Kami baru menjalani camp selama 3 minggu. Sejauh ini progresnya bagus, tapi tentu kami harus lebih baik dalam mencetak gol. Itu fokus utama kami sekarang, katanya. Van den Burg datang bukan hanya untuk turnamen jangka pendek, tapi untuk membangun pondasi sistem permainan Timnas Muda Indonesia. Ia ingin menciptakan gaya bermain yang rapi, terstruktur, dan modern, sesuatu yang butuh waktu dan konsistensi. Nama Jens Raven yang menjadi top skor Indonesia di turnamen ini kembali disorot. Striker berdarah Belanda itu tampil ngotot, tapi tidak mendapat suplai bola matang dari lini tengah. Duetnya dengan Hoki Caraka pun belum klop. Bahkan pemain seperti Jim Kelly Sawyer atau Arhan Fikri yang biasanya eksplosif dari lini kedua juga tidak mampu menciptakan perbedaan. Tim terlihat kehilangan kreativitas dan variasi serangan. Apa penyebabnya? Minim playmaker murni, tidak ada sosok yang benar-benar mampu menjadi poros kreatif seperti Marcelino Ferdinand di tim senior. Ketergantungan pada long throw, strategi lemparan jauh Robby Darwish menjadi senjata utama, tapi mudah dibaca lawan. Pergantian cepat antar laga, rotasi yang terlalu cepat antar pertandingan mengganggu ritme pemain. Kini, Garuda Muda tidak boleh larut dalam kekecewaan. Mereka harus segera bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar.
Kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi pada 39 September tahun 2025. Grup Indonesia dipastikan berat, dan hanya juara grup atau runner-up terbaik yang akan lolos. Artinya, lini serang harus segera dibenahi. Vandenberg sudah mengisyaratkan akan menyeleksi ulang komposisi penyerang, termasuk kemungkinan mendatangkan pemain diaspora baru yang bisa menambah kreativitas dan kecepatan. Beberapa nama yang beredar antara lain, Mauro Ziljetra winger cepat asal Belanda, Miliano Jonathans gelandang kreatif, Jairo Riedel pemain senior yang bisa membantu pembentukan mental tim muda. Meskipun kalah, Timnas U23 tetap mendapatkan tepuk tangan dari puluhan ribu supporter. Mereka menyanyikan Garuda di dadaku bahkan setelah peluit panjang berbunyi. Artinya, publik sepak bola Indonesia masih percaya pada proyek ini asal tetap ada kemajuan yang nyata. Di sisi lain, Federasi PSSI juga harus mendukung Vandenberg dengan waktu dan fasilitas yang cukup. Jangan ada pergantian pelatih instan hanya karena hasil satu turnamen. Sepak bola modern butuh kesabaran dan kontinuitas. Kekalahan dari Vietnam di final ini memang menyakitkan, tapi bisa jadi ini adalah momen pembelajaran yang penting bagi tim dan pelatih. Gerald Vandenberg punya misi yang lebih besar. Bukan hanya mencetak gol, tapi mencetak generasi pemain cerdas dan disiplin. Jika misi ini dijalankan dengan konsisten, bukan tidak mungkin Garuda Muda akan tampil berbeda di masa depan lebih tajam, lebih berani, dan lebih siap menghadapi dunia. Timnas U23 kalah 0-1 dari Vietnam di finale AFF U23 ke-2025. Lini serang Indonesia hanya melepaskan 2 tembakan tepat sasaran. Vandenberg menyebut timnya belum cukup tajam meski pendekatan permainan sudah sesuai. Fokus selanjutnya, kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi.